semuanya, perkenalkan saya Yuria Fata Oroh dengan NPM 2201010206 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang tanda-tanda baca yang biasanya umum digunakan untuk pembelajaran anak sekolah dasar dan tentunya di pembelajaran bahasa Indonesia ataupun pembelajaran bahasa-bahasa lainnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membahas 9 tanda baca umum yang biasa digunakan, yaitu 1. Nah, tanda baca yang pertama adalah tanda baca titik. Biasanya tanda baca titik ini digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat atau juga untuk mengakhiri suatu daftar. Nah, contoh dari tanda baca yang pertama adalah seperti adik bersama teman-temannya belajar bersama di halaman belakang rumah, titik. Nah, di akhir titik itu menandakan bahwasanya kalimatnya sudah berakhir. Nah, yang kedua adalah tanda baca koma. Biasanya tanda baca koma ini digunakan sebagai pemisah pada suatu kalimat atau dalam suatu daftar. Contohnya adalah nenek sedang berbelanja di pasar dan belanjaannya berupa ayam, tomat, cabai, bawang. Nah, biasanya di setiap kata itu memiliki tanda koma atau yang menyatakan bahwasanya kata satu dengan kata yang lainnya itu dipisahkan. Jadi, seperti membeli ayam, bawang, atau cabai, itu artinya kata ayam dengan kata bawang itu dipisahkan, jadi dia menggunakan tanda koma di tengah-tengah katanya. Nah, yang ketiga adalah tanda baca perintah atau tanda baca seru. Biasanya tanda baca seru ini digunakan untuk menunjukkan ekspresi kebahagiaan atau keterkejutan. Nah, biasanya juga tanda seru ini digunakan sebagai sebuah tanda yang digunakan sebagai alat perintah. Contohnya itu bisa seperti kakek menyuruh abang untuk membersihkan rumah. Kakek mengatakan, "Abang, bersihkan rumah itu." Nah, di akhir kalimat itu kakek akan menggunakan tanda perintah atau tanda seru yang menandakan bahwasanya itu sebuah perintah atau sebuah kalimat suruhan. Yang keempat adalah kalimat tanda tanya. Nah, di kalimat tanda tanya ini biasanya digunakan untuk menandai sebuah kalimat yang mengandung unsur pertanyaan. Seperti dengan pengertiannya, biasanya tanda tanya ini seperti contoh kalimat, apakah kamu sudah mengerjakan tugas? Nah, di akhir kalimat itu akan dituliskan oleh tanda tanya yang dimana di dalam kalimat sudah mengandung unsur pertanyaan. Yang kelima adalah tanda petik 2. Biasanya tanda petik 2 digunakan untuk menunjukkan daftar atau pertanyaan atau penjelasan. Contoh dari tanda yang kelima ini adalah Upa memiliki bermacam hobi seperti bersepeda, berenang, bermain musik, dan membaca komik. Nah, biasanya tanda petik 2 itu diselipkan atau dibuat di tengah-tengah. Nah, seperti yang tadi sudah dibuat di contoh, Upa memiliki berbagai macam hobi, titik 2, lalu penjelasannya, hobinya itu apa-apa saja, seperti bermain bola, bermain olahraga, atau yang lain-lainnya. Jadi penggunaannya itu di pertengahannya ya. Yang keenam adalah tanda kurung. Biasanya tanda kurung digunakan untuk memberitahukan sesuatu informasi atau kata tambahan. Contoh dari tanda kurung adalah hari ini ulang tahun ibu, buka kurung, yang ke-46 tahun, tutup kurung. Ibu sangat bahagia menyambut hari kelahirannya dan ayah bersemangat untuk mempersiapkan kejutannya. Kata yang ke-46 dibuka kurung atau digunakan tanda kurung itu bermaksud untuk menunjukkan atau memperjelas informasi yang akan diberitahu dari kalimat tersebut. Yang ketujuh adalah tanda baca kutipan 2. Biasanya digunakan untuk menandai sebuah kutipan langsung atau memberi kata atau memberi tanda pada sebuah kata. Contoh dari tanda petik 2 ini adalah pepatah pernah berkata, rajin pangkal pandai dan malas pangkal bodoh.
Pada kalimat rajin pangkal pandai dan malas pangkal bodoh itu diberikan tanda petik 2. Itu menandakan bahwasanya kalimat tersebut merupakan sebuah kutipan dan harus diberi tanda, yaitu tanda petik 2 di atas kalimat tersebut. Yang kedelapan adalah kalimat strip atau kalimat tanda penghubung. Seperti katanya atau seperti nama tanda bacanya, kalimat penghubung ini digunakan untuk menghubungkan satu kata dengan kata yang lainnya di sebuah kalimat. Contoh dari tanda baca penghubung ini adalah kami satu keluarga pergi berjalan-jalan ke pantai dan kami bersenang-senang di sana. Kata bersenang-senang pada kalimat tersebut memiliki kata penghubung karena menjelaskan atau memiliki kata yang berulang, oleh sebab itu menggunakan kata penghubung di tengah-tengah bersenang-senang. Dan yang terakhir adalah tanda baca yang ke-9 adalah tanda baca elipsis atau tanda baca titik 3 yang biasanya banyak dijumpai di akhir kalimat atau bahkan di pertengahan kalimat, yang dimana tanda baca ini biasanya digunakan untuk menghapus sebagian dari teks atau sebagian dari kalimat dan juga untuk menunjukkan sebuah kelanjutan dari kalimat tersebut. Contoh dari tanda baca elipsis ini adalah saya ingin bertanya, apakah kamu tahu titik. Nah, di kalimat akhir tidak memiliki kelanjutan atau tidak memiliki akhir yang jelas, oleh sebab itu menggunakan tanda titik 3 atau elipsis sebagai bentuk sebuah kelanjutan dari kalimat yang belum selesai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang tanda-tanda baca umum atau 9 tanda baca umum yang biasanya digunakan dalam pembelajaran. Sekian dari saya, Iya Dia Fataora, dan terima